Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Tanyun yang berdiri di tengah formasi teleportasi, dia menahan amarah di hatinya. Tanyun menoleh dan melihat seorang jenderal parubaya duduk di kursi. Jenderal itu mengenakan baju besi abadi tingkat atas dan menatap Tanyun dengan jijik. Tanyun sendiri tidak dapat melihat kultivasi orang itu. Jelas, jenderal itu setidaknya di ranah pemurian abadi tingkat kedua. Tanyun sadar diri, dia bukan lawan jenderal itu. Tanyun bergumam, "Aku akan mengingat dirimu. Aku akan kembali untuk menghancurkanmu ketika aku memiliki kesempatan di masa depan." Tidak lama kemudian, Tanyun terbang di depan jenderal itu dengan ekspresi gemetar. Jenderal itu berkata dengan tidak sabar, "Tunjukkan kartu identitas milikmu pada jenderal ini." Tanyun tersenyum meminta maaf. Dia mengeluarkan kartu identitas dari cincin Kiangkun, lalu menyerahkannya kepada jenderal itu. Jenderal itu berkata, "Kamu orang rendahan yang baru naik ke alam abadi." Berlutut pada jenderal ini, Tanyun tahu bahwa sejak zaman kuno ada juga kultivator di alam eklosion ke bawah yang tinggal di alam abadi. Orang yang naik dari alam fana dikategorikan rendahan, sedangkan yang lahir di alam abadi dikategorikan atas. Intinya, misal Rana di alam janin tapi lahirnya di alam abadi nggak termasuk rendahan ya guys. Oke, kita lanjut. Ketika Tanyun naik tahta menjadi Homeng Supreme, dia pernah memerintahkan penghapusan perbedaan antara kelas atas dan bawah, lalu menetapkan hukum keabadian untuk tidak membeda-bedakan semua makhluk. Tanyun mengepalkan tangannya dan sedikit marah, tetapi tiba-tiba sebuah suara terdengar, "Letnan Jenderal, kamu sangat lancang." Tanyun melihat seorang gadis terbang di belakangnya. Tanyun sendiri tidak bisa melihat kultivasinya. Gadis itu adalah pemilik kota abadi Tongtian. Namanya Ouyang Qianqian. Jenderal Parubaya menjadi terkejut. Dia berlutut dan menundukkan kepalanya. Lalu dia berkata, "Wan Baoshan memberi hormat pada Ouyang Sangqian." Mendengarkan kata Sangqian, Tanyun terkejut. Dia tahu bahwa di alam abadi, ketika dia bertemu seseorang yang kultivasinya lebih tinggi dari miliknya, dia akan memanggilnya dengan kata Sangqian atau abadi. Gadis itu bermaga Ouyang. Kultivasinya juga berada di atas Jenderal Wan Baoshan. Pada saat yang sama, Tanyun sedikit bingung bagaimana Jenderal Wan Baoshan bisa berlutut di depan gadis itu. Hanya ada dua kemungkinan. Satu, gadis itu berasal dari rumah abadi 9 surga. Kedua, identitas gadis itu sangat tidak biasa. Pada saat ini, Ouyang Qianqian memandang Wan Baoshan dengan dingin, lalu dia berkata, "Ingatlah, bahkan jika kamu berasal dari rumah abadi 9 surga, kamu tidak dapat menggertak orang yang baru saja datang ke kota Tongtian. Kamu ingat dengan jelas, tidak peduli apa yang dipikirkan orang lain di alam abadi 9 surga, tetapi di hatiku, tidak ada perbedaan antara mereka yang naik dari alam fana dan mereka yang lahir dan dibesarkan di alam abadi ke-9. Wan Baoshan mengangguk seperti ayam dan berkata, "Junior akan mengingatnya." Setelah Ouyang Qianqian mendengus dengan dingin, dia berbalik dan hendak pergi. Tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu. Dia menatap ke arah Tanyun. Ouyang Qianqian telah melihat banyak kultivator dari alam fana. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang berani menatapnya tanpa rasa malu. Tanyun bergumam, sepertinya gadis kecil ini memiliki karakter yang baik. Setelah Tanyun bergumam, dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Terima kasih karena senior telah membantuku." Ouyang Qianqian berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu tidak perlu berterima kasih." Ouyang Qianqian mengabaikan Tanyun dan menghilang di udara. Alasan Tanyun mengucapkan terima kasih adalah untuk berpura-pura, tetapi sebenarnya Tanyun tidak ingin berterima kasih padanya sama sekali. Menurut pendapatnya, dia memiliki beberapa cara untuk menyelesaikan masalah tanpa berlutut pada Jenderal Wan Baoshan. Pada saat ini, suara marah Wan Baoshan bergema di benak Tanyun. "Karena kamu, aku terkena marah."
Kemudian Wan Baoshan bergumam, "Oh Yang Qian, jika Tuan mudaku menemukan titik lemahmu, bahkan jika kamu adalah salah satu jenius yang ada di alam abadi ke-9, aku yakin kamu akan tunduk. Kamu juga salah satu 6 wanita cantik di alam abadi ke-9, tetapi di masa depan, kamu hanya akan menjadi mainan." Di samping Wan Baoshan, seorang prajurit di ranah hukum abadi tingkat ke-6 berkata, "Mengapa kamu tidak memberi kartu identitasmu pada jenderal?" Tan Yun dengan hormat menyerahkan kartu identitasnya kepada Wan Baoshan dengan kedua tangannya. Pada saat ini, niat membunuh di hati Tan Yun bergejolak. Jika ini di tempat sepi, Tan Yun akan menampar prajurit itu. Wan Baoshan meraih kartu identitas yang diserahkan oleh Tan Yun. Setelah memeriksa informasi identitas Tan Yun, dia tiba-tiba berkata, "Sangat bagus, aku akan membawamu ke tempat terbengkalai. Aku tidak menyangka kamu keturunan dari benua Suantian. Menurut aturan alam abadi ke-9, kamu harus dibawa ke tempat itu." Menurut Wan Baoshan, selama Tan Yun memasuki tanah terbengkalai, dia tidak jauh dari kematian. Hati Tan Yun tenggelam ketika dia adalah Hongmeng Supreme. Dia belum pernah mendengar tempat seperti itu di alam abadi Hongmeng ke-9. Sebuah firasat buruk muncul secara spontan. Karena itu adalah tempat terbengkalai. Itu jelas bukan tempat yang baik. Wan Baoshan yang membenci Tan Yun berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu tahu apa itu tempat terbengkalai?" Tan Yun berkata, "Aku tidak tahu." Wan Baoshan terlihat seperti kucing yang sedang bermain dengan tikus. Lalu dia berkata, "Apakah kamu mau tahu?" Tan Yun mengangguk dengan sungguh-sungguh. Wan Baoshan berkata, "Jenderal ini tidak keberatan memberitahumu. Dengarkan baik-baik. Apa yang disebut tempat terbengkalai adalah tempat yang ditinggalkan oleh alam abadi ke-9. Jika kamu memasuki tempat itu, berarti kamu telah diasingkan. Tempat itu dibuat oleh Kaisar Abadi ke-9 saat ini. Di sana sumber daya kultivasinya sangat buruk. Orang-orang di dalamnya semuanya adalah penjahat dari alam abadi ke-9. Tidak ada aturan di sana untuk mendapatkan sumber daya. Mereka menghabisi yang lainnya. Baiklah, aku tidak mau berbicara omong kosong denganmu lagi. Singkatnya, kamu hanyalah semut di ranah hukum abadi tingkat pertama. Diperkirakan kamu tidak akan bertahan selama sehari." Wan Baoshan menatap Tan Yun dengan bangga. Dia tertawa dan berkata, "Apakah kamu tidak menyangka bahwa setelah naik ke alam abadi, kamu justru ditempatkan di sana? Kamu mungkin menjadi sosok pahlawan di benua Suantian, tetapi ketika kamu tiba di alam abadi ke-9, kamu tidak berbeda dengan semut." Pada saat ini, Tan Yun menundukkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Kemarahan di hatinya bisa dibayangkan. Tan Yun bergumam, "Aku akan pergi untuk menaklukkan tanah terbengkalai. Meskipun sumber daya kultivasinya sedikit, tetapi tempat itu tidak diperhatikan oleh alam abadi Hongmeng ke-9. Memikirkan hal itu, Tan Yun merasa jauh lebih baik. Di dalam hatinya, tempat terbengkalai tidak diawasi, jadi dia akan leluasa. Pada saat ini, Wan Baoshan menatap prajurit dengan ranah hukum abadi tingkat kedua. Lalu dia berkata, "Kamu bertanggung jawab untuk bawa orang ini ke tanah terbengkalai." Setelah prajurit itu menerima perintah, dia menatap Tan Yun dan berkata dengan suara dalam, "Ayo ikuti aku." Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan mengikuti. Tan Yun bergumam, "Aku akan meninggalkan tanah terbengkalai cepat atau lambat. Kemudian, aku akan menghabisi kalian." Tirai cahaya meletus dari formasi teleportasi. Ketika tirai cahaya menghilang, Tan Yun juga menghilang. Setelah 8 bulan penuh, pemandangan di depan mata Tan Yun berubah. Dia muncul di daratan tandus. Di tempat itu hampir tidak ada esensi abadi. Tan Yun tidak bisa menahan diri. Kemudian berkata dengan sungguh-sungguh, "Aku telah diteleportasikan selama 8 bulan. Artinya tempat ini cukup jauh dari kota abadi Tongtian." Tan Yun menghitung dengan kecepatan terbangnya saat ini. Jika dia terbang dari kota abadi Tongtian ke tanah terbengkalai, dia harus terbang setidaknya selama 660 tahun. Dari sini dapat dilihat bahwa alam abadi Hongmeng ke-9 sangat luas.
Setelah Tanyun sedikit tenang, dia memutuskan untuk mengkonfirmasi beberapa hal. Pertama, mengapa Wan Baosan mengatakan bahwa mereka yang naik dari benua Suantian akan ditempatkan di tanah terbengkalai? Kedua, berapa luasnya tanah terbengkalai? Ketiga, kekuatan apa yang ada di tanah terbengkalai? Keempat, berapa banyak orang yang ada di tanah terbengkalai? Pada saat ini, Tanyun tidak khawatir seseorang akan datang untuk merampoknya, karena gurun ini sangat tandus, esensi abadi sangat tipis. Bagaimana mungkin ada orang yang datang ke tempat ini? Setelah mengambil keputusan, Tanyun masuk ke dalam meditasi dan memasuki jantung Hongmeng. Dia memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi. Semua orang menjadi marah. Setelah Tanyun menenangkan beberapa gadis, dia memberitahu semua orang bahwa dia akan membiarkan semua orang keluar setelah dia menyelidiki situasi luar dengan jelas. Shen Subing berkata dengan cemas, "Suamiku, kamu harus lebih berhati-hati." Tanyun memberi Shen Subing dan semua orang senyuman yang menenangkan. Kemudian dia menarik diri dari meditasi. Tepat ketika Tanyun hendak menjelajahi sekitarnya, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Dengan jentikan sosoknya, dia bersembunyi di rerumputan setinggi pinggang. Sebuah suara terdengar, "Kamu tidak bisa melarikan diri, serahkan semua barangmu." Tanyun menahan nafas di rerumputan. Dia menemukan seorang pria parubaya di ranah hukum abadi tingkat kelima. Dia sedang mengejar seorang pemuda yang berlumuran darah di ranah hukum abadi tingkat keempat. Pada saat ini, situasi pemuda dalam bahaya. Pemuda itu memuntahkan darah sambil terbang menuju Tanyun. Di belakang pemuda itu, pria parubaya berjubah abu-abu tersenyum dan berkata, "Tunggu saja sampai aku menyusulmu. Aku akan menghabisimu." Dalam beberapa saat, pemuda itu melewati kepala Tanyun. Pada saat ini, Tanyun naik ke langit dan berdiri di atas gurun. Tanyun berkata, "Kamu ingin merampok batu abadi seseorang dan menghabisinya, itu sangat tercela." Pria parubaya itu terhempas ke udara untuk sementara waktu. Kemudian dia menggantung 100 kaki di depan Tanyun. Dia tiba-tiba menjadi waspada dan menatap Tanyun. Namun ketika mengetahui bahwa Tanyun hanya di ranah hukum abadi tingkat pertama, tiba-tiba dia tertawa dan berkata, "Kupikir kamu kuat. Ternyata semut di ranah hukum abadi tingkat pertama." Pada saat ini, pemuda yang melarikan diri tiba-tiba terhempas ke udara. Lalu dia berteriak, "Adik laki-laki, kamu sama sekali bukan lawannya. Aku akan menghentikannya. Kamu cepatlah pergi." Mendengarkan perkataan itu, Tanyun merasakan sedikit hangat di hatinya. Siapa bilang tanah terbengkalai, penuh dengan orang-orang keji? Tanyun selalu percaya bahwa dimanapun dia berada, akan ada orang-orang yang berhati baik. Pria parubaya itu mencibir, "Bisakah kamu melarikan diri?" Setelah tertawa, pria parubaya itu menatap Tanyun dengan tegas. Lalu dia berkata dengan nada mendominasi, "Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, serahkan semua barang di tubuhmu. Kedua, aku akan mencabik-cabikmu dan mengambil barangmu." Tanyun tersenyum. Dia menatap pemuda berjubah hitam dan berkata, "Jangan khawatir, aku akan menghabisinya dengan mudah." Pemuda itu berkata, "Apakah kamu gila? Kamu hanya hukum abadi tingkat pertama, sedangkan dia hukum abadi tingkat kelima. Dia bisa menusukmu 1000 kali dengan satu jari." Tanyun terdiam dan mengabaikan pemuda berjubah hitam itu. Tanyun memandang pria parubaya, lalu dia berkata dengan dingin, "Aku juga memberimu dua pilihan. Yang pertama, menyerahkan barang-barangmu. Kedua, aku akan menghancurkanmu, dan kemudian semua barangmu menjadi milikku." Setelah mendengarkan, pria parubaya itu berkata dengan keras, "Kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Pergilah ke neraka." Kekuatan abadi di tubuh pria parubaya itu keluar. Dia melayang di udara. Pada saat berikutnya, dia muncul di depan Tanyun. Pria parubaya itu mengubah tangan kanannya menjadi cakar dan ingin meraih wajah Tanyun. Menurutnya, menghabisi Tanyun yang berada di ranah hukum abadi tingkat pertama itu seperti melawan lalat. Pemuda berjubah hitam berkata, "Dasar, jangan keluar jika kamu sendiri tidak memiliki kemampuan." Pemuda itu bergegas menuju Tanyun dan mencoba menyelamatkan Tanyun.
Tanyun mendengus dingin. Dia mencodongkan tubuhnya ke depan tanpa menoleh. Dia menendang pemuda berjubah hitam yang terbang di belakangnya. Pada saat yang sama, Tanyun dengan ringan melemparkan pukulan yang mengenai pria parubaya itu. Ketika suara tumpul terdengar, pemuda berjubah hitam terpental. Pada saat ini, pemuda berjubah hitam tercengang. Dia tidak menyangka bahwa Tanyun yang berada di ranah hukum abadi tingkat pertama bisa membuat dia terpental. Pemuda berjubah hitam itu semakin terkejut dan ketakutan ketika melihat adegan selanjutnya. Pemuda berjubah hitam melihat bahwa tangan kanan pria parubaya diledakkan oleh Tanyun. Pemuda berjubah hitam berseru, "Apa aku salah lihat? Hukum abadi tingkat pertama bisa mengalahkan hukum abadi tingkat kelima." Setelah seruan, pemuda berjubah hitam itu berdiri dengan gemetar. Dia tersenyum dan terbang di belakang Tanyun. Lalu dia berkata, "Senior, namaku Chu Xiaosha." Tanyun terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pemuda berjubah hitam, jadi dia menegur. Pria parubaya berdiri dari tanah dan memelototi Tanyun. Lalu dia berkata, "Aku akan mengingat dirimu." Setelah meninggalkan ancaman, pria parubaya itu naik ke udara dan ingin melarikan diri. Tanyun mengambil langkah dan melesat ke arahnya. Cincin abadi milik pria parubaya memancarkan cahaya merah. Pedang abadi tingkat menengah muncul. Pria parubaya itu mengalirkan kekuatan abadi ke dalam pedangnya. Lalu pedang itu diayunkan ke arah kaki Tanyun. Di bawah tatapan terkejut Chu Xiaosha, Tanyun menendang pedang itu. Pria parubaya itu ketakutan dan berkata, "Siapa kamu?" Tanyun melayang di udara, lalu menampar wajah pria parubaya. Jeritan putus asa pria parubaya tiba-tiba berhenti. Seluruh kelapanya meledak seperti semangka. Mayat tanpa kelapa itu jatuh di gurun. Tanyun berdiri di langit. Ketika dia memberi isyarat, cincin abadi pada mayat itu terbang di tangan Tanyun. Tanyun berkata, "Cincin abadi tingkat tinggi ini tidak buruk." Tanyun tersenyum dan melepaskan kesadaran abadinya ke dalam cincin itu. Dia menemukan bahwa tidak ada barang lain kecuali 300 batu abadi tingkat rendah yang ada di dalam cincin. Penampilan batu abadi sangat mirip dengan penampilan batu roh, tetapi batu abadi mengandung kekuatan abadi, bukan kekuatan spiritual. Kemudian Tanyun memasukkan semua barang yang ada di cincin Qiangkun ke dalam cincin abadi, kemudian membuang cincin Qiangkun miliknya. Tanyun perlahan berbalik dan berkata, "Kamu kemarilah." Pemuda berjubah hitam tersenyum dan melayang di depan Tanyun. Dia membungkuk dan berkata, "Junior bernama Chu Xia. Aku memberi hormat pada bos. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Tanyun berkata, "Ya, baiklah." Chu Xia mengangguk dan berkata, "Perintah apa yang kamu miliki? Tolong beritahu aku." Tanyun berkata, "Aku baru saja tiba di tanah terbengkalai. Ada banyak hal yang tidak aku ketahui, jadi aku bertanya kepadamu." Chu Xia terkejut dan berkata, "Apa? Kamu baru saja tiba di tempat terbengkalai? Apakah kamu baru saja naik ke alam abadi?" Tanyun berkata, "Ya, aku baru tiba di alam abadi ke-9. Kemudian aku dikirim ke tanah terbengkalai." Chu Xia terkejut dan berkata, "Kamu terlalu gila. Kamu baru saja naik ke alam abadi. Ranahmu dihukum tingkat pertama, tetapi kamu dengan mudah menghancurkan musuh di ranah hukum abadi tingkat kelima." Kejutan di hati Chu Xia bisa dibayangkan. Pada saat yang sama, dia menatap Tanyun dengan ekspresi kekaguman. Karena dia naik dari benua Suantian ke alam abadi ke-9 sudah 30 tahun yang lalu. Tanpa banyak sumber daya kultivasi, dia akhirnya dipromosikan ke ranah hukum abadi tingkat keempat. Tapi bagaimana dengan Tanyun? Begitu dia naik, dia mengangkat tangannya dan mengangkat kakinya untuk menghancurkan musuh di ranah hukum abadi tingkat kelima. Kemampuan tantangan lompatan semacam itu, Chu Xia belum pernah melihatnya. Melihat Chu Xia yang terkejut, Tanyun bertanya, "Aku punya sesuatu yang ingin aku tanyakan padamu." Meskipun Chu Xia terluka, dia masih tersenyum. Dia sekarang mengagumi Tanyun.
Tanyun berkata sambil berpikir. Pertama, mengapa Wan Baosan jenderal yang ada di kota abadi Tongtian mengatakan bahwa para kultivator dari benua Suantian dikirim ke tempat terbengkalai? Pada saat ini, Cusia tertegun sejenak, kemudian tersenyum dan berkata, "Bos, ternyata kamu juga dari benua Suantian. Aku juga naik dari benua Suantian, tapi mengapa aku belum pernah melihatmu?" Tanyun berkata, "Ternyata kamu dari benua Suantian." Cusia menghela nafas dan berkata, "Di masa lalu, aku juga orang hebat dari benua Suantian. Tapi siapa yang mengira bahwa aku akan jadi seperti ini? Kakak, aku akan memanggilmu bos mulai sekarang. Bos, menurut waktu di dunia fana, aku baru naik selama 3000 tahun. Aku tahu banyak tentang orang kuat dari benua Suantian. Mengapa aku tidak pernah melihatmu?" Tanyun berkata sambil tersenyum, "Aku mengasingkan diri sepanjang tahun. Aku tidak peduli dengan urusan dunia. Itu normal jika kamu tidak melihatku." Cusia tersenyum dan berkata, "Mulai sekarang, aku akan mengikutimu. Aku harap kamu akan menerima adik laki-laki ini." Tanyun tersenyum dan berkata, "Jawab pertanyaanku sekarang juga." Cusia menghela nafas dan berkata, "Bos, kamu tidak tahu apa-apa. Sekarang 9 alam abadi Hongmeng akan mengasingkan alam fana." Tanyun berkata dengan bingung, "Mengapa? Aku mendengar bahwa ada 1.080.000.000 alam fana." Cusia berkata dengan jujur, "Bos, kamu sudah ketinggalan zaman. Supreme dari alam dewa Siyuan dan alam dewa Xingtian telah membuat alam fana yang baru. Orang-orang di alam fana itu dapat naik ke 9 alam abadi Hongmeng, alam abadi Xingtian, dan alam abadi Siyuan. Adapun 1.080.000.000 alam fana yang dulu, mereka akan diasingkan. Aturan ini ditetapkan 40 tahun yang lalu. Kaisar abadi ke-9 benar-benar lebih buruk daripada binatang buas. Bos, tahukah kamu, Kaisar abadi memerintahkan para penjahat untuk memburu orang-orang yang naik dari alam fana yang lama." Tanyun mengangguk berat dan berkata, "Kaisar itu benar-benar pantas mati." Tanyun menekan amarahnya dan berkata lagi, "Katakan padaku, seberapa besar tanah terbengkalai ini, lalu struktur medan, kekuatan, dan berapa banyak orang di sini? Di mana esensi abadi yang paling kuat? Apakah ada tambang abadi? Dan apakah ada tempat untuk berdagang?" Cusia merenung sejenak, kemudian berkata satu persatu, "Bos, tanah terbengkalai terdiri dari gunung, danau, hutan, ngarai, tanah, lembah tandus, dan kota tempat tinggal para makhluk abadi. Adapun seberapa luasnya aku tidak tahu. Dikatakan bahwa makhluk di ranah kaisar harus terbang selama puluhan tahun sebelum mereka dapat sampai di tepi perbatasan. Selain itu, aku tidak tahu berapa banyak makhluk abadi yang ada di tanah terbengkalai, tapi itu pasti menakutkan. Setidaknya ada 2 miliar orang. Orang-orang itu menempati 9 gunung. Setiap gunung ada mata air abadi yang diimpikan oleh para makhluk abadi. Mereka membangun 9 kota raksasa di sekitar 9 gunung. 2 miliar orang itu tersebar di 9 kota raksasa. Mereka tidak pernah keluar kecuali untuk berburu dan menghabisi orang-orang dari alam fana seperti kita." Cusia berkata lagi, "Bos, memang ada tempat perdagangan. Itu di kota yang terbengkalai. Kota terbengkalai adalah kota raksasa yang dibangun oleh orang kuat dari alam fana. Energi abadi di sana setara dengan 1/10 dari 9 kota raksasa. Meskipun itu 1/10, tapi sudah bagikan surga bagi kita orang dari alam fana." Oke guys, aku ingetin lagi ya, para kultivator dari alam fana suka disebut orang rendah yang di alam abadi ya. Kecuali kalau mereka lahirnya tuh di alam abadi, mereka disebut makhluk atas. Pokoknya gitu, ini aku ngingetin supaya kalian gak bingung ya istilah-istilah ini. Oke, kita lanjut. Di kota terbengkalai itu ada pasar persegi. Selama kamu memiliki batu abadi yang cukup, masih ada banyak sumber daya kultivasi. Adapun tambang abadi yang kamu sebutkan, aku tidak tahu. Bahkan jika kita menemukannya, itu tidak berguna. Tambang abadi ditempati oleh beberapa kekuatan. Mendengarkan hal itu, Tanyun berpikir tentang tanah terbengkalai dan berkata, "Karena para penjahat di sini menghabisi orang-orang dari alam fana, apakah para kultivator dari alam fana tidak membentuk aliansi?" Cusia berkata,
Bos, memang ada aliansi, tapi kemudian ada pengkhianat di aliansi berkali-kali. Kemudian diam-diam memberitahu para penjahat. Seiring waktu, kami orang rendah tidak lagi berani hidup berkelompok. Tidak ada kata hidup dalam damai. Adapun kultivasi, sangat sulit kecuali membeli pil. Lihatlah aku, masih di ranah hukum abadi tingkat keempat. Orang sepertiku tidak memiliki tempat untuk menetap, berkeliaran sepanjang hari. Selain menghindari perburuan dari musuh yang memiliki ranah lebih tinggi, aku juga harus waspada terhadap sesama orang rendah. Mendengarkan hal itu, Tanyun mengangguk. Dia tahu bahwa harus meningkatkan kekuatan supaya tetap aman. Jika ingin meningkatkan kekuatan, perlu mendapatkan sumber daya. Tetapi jika tidak memiliki sumber daya, hanya dapat merebutnya dari musuh. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana para kultivator dari alam fana bisa bersatu? Tanyun mengepalkan tangannya erat-erat dan berkata dengan kejam, pelaku di balik situasi ini adalah Kaisar Abadi ke-9. Cusia menghela nafas dan berkata, semua orang rendah di sini tidak sabar untuk menghabisi Kaisar Abadi ke-9. Tapi itu tidak mungkin. Dia adalah Kaisar Abadi ke-9. Bagaimana dengan kita yang hanya boneka catur? Aku mendengar bahwa Kaisar Abadi ke-9 sebelumnya adalah orang baik, tetapi dia secara pribadi dihabisi oleh Kaisar Abadi ke-9 saat ini. Aku juga mendengar bahwa Hongmeng Supreme dari alam dewa Hongmeng telah meninggal. Tanyun mengerutkan kening dan berkata dengan rasa ingin tahu, cepat ceritakan padaku. Cusia berkata, Bos, Hongmeng Supreme terluka oleh Xingqian Supreme dan Siwan Supreme. Sebelumnya, kultivator orang fana tidak boleh naik ke alam abadi, tetapi Hongmeng Supreme mengizinkan kita. Cusia menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu dia berkata lagi, Bos, akan sangat bagus jika Hongmeng Supreme masih hidup, sehingga kita bisa berkultivasi di alam abadi dengan tenang. Jika aku tahu alam abadi seperti ini, aku lebih baik menikmati kehidupan di benua Suantian. Tanyun menepuk bahu Cusia dan berkata dengan sungguh-sungguh, jangan berkecil hati, kita akan meninggalkan tempat ini suatu hari nanti dan melihat matahari lagi. Cusia menghela nafas. Jika dia mengetahui bahwa pemuda berjubah ungu yang berdiri di depannya adalah reinkarnasi dari Hongmeng Supreme, dia mungkin akan ketakutan dan pingsan. Tanyun tersenyum dan berkata, ayo pergi ke kota terbengkalai untuk melihat apakah ada sumber daya yang bagus atau tidak. Cusia berkata, Bos, aku tidak bisa pergi. Tanyun mengerutkan kening dan berkata, kota itu dibangun oleh orang kuat dari alam fana. Mengapa kamu tidak bisa pergi ke sana? Cusia berkata dengan marah, meskipun kota terbengkalai dibangun oleh orang kuat dari alam fana, tetapi pemilik kota benar-benar bukan orang yang baik. Dalam keadaan normal, pil hukum tingkat rendah seharga 100 batu abadi tingkat rendah. Tetapi apakah kamu tahu, di kota itu harganya 300 batu abadi tingkat rendah. Selain itu, jika kamu tinggal di dalam kota selama sehari, kamu akan membutuhkan 100 batu abadi tingkat rendah, dan itu akan menelan biaya 3000 batu tingkat rendah selama sebulan. Hanya setelah membayar batu abadi, kamu dapat memasuki kota. Jika tidak memiliki batu abadi, kamu tidak dapat memasuki kota sama sekali. Jika waktunya habis dan kamu belum meninggalkan kota, harganya akan berlipat ganda 100 kali lipat. Tanyun mengerutkan kening dan berkata, apakah tidak ada tempat yang lain yang ada pasarnya? Cusia menghela nafas dan berkata, ada, namun karena para jenius teknik pil, formasi, senjata dan jimat berlindung di kota terbengkalai supaya tetap aman, jadi pasar lainnya tidak begitu bagus. Tiba-tiba, Cusia memikirkan sesuatu, matanya menjadi cerah, lalu dia berkata, Bos, aku tiba-tiba ingat bahwa 80 juta Xianli ke utara, sebuah kota raksasa baru saja dibangun. Ada desas-desus bahwa penguasa kota juga dari alam fana. Basis kultivasi orang ini tidak terduga. Sekarang dia mencari orang untuk bertarung melawan para orang atas. Lebih penting lagi, aku mendengar bahwa pemilik kota seorang wanita cantik dan luar biasa. Dengan kekuatanmu, pasti kamu akan lulus seleksi. Oke guys, sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih. Gila guys, di alam abadi ini tuh
Kosakatanya banyak yang baru ya, apalagi sulit diterjemahin guys. Banyak kayak kiasan atau gimana lah ya. Jadi Mimin cari-cari kata-kata yang pas itu agak lama memang. Sambil Mimin belajar lagi ya karena udah lama nggak baca novel ini kan.